Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Adapun asar-asar perkataan para sahabat dan yang lainnya tentang kematian, maka Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala berkata, kematian itu membuka kekurangan dunia, maka kematian tidak meninggalkan kesenangan bagi orang yang berakal. Artinya bahwa kesenangan apapun yang ada di dalam dunia ini akan menjadi hilang, akan menjadi sirna apabila kita ingat dengan kematian itu. Ar-Rabi' ibn Khaisam berkata, tidak ada perkara yang gaib yang ditunggu oleh orang mukmin yang lebih baik baginya daripada kematian. Tidak ada perkara yang gaib, tidak ada perkara yang tidak diketahui yang ditunggu oleh orang mukmin yang lebih baik daripada kematian. Sebab kematian itu bagi seorang mukmin, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, bahwa kematian itu adalah merupakan kelapangan bagi orang yang beriman. Sebab dengan kematian itu maka seorang mukmin akan terbebas daripada penjara dunia ini. Dengan kematian maka seorang mukmin, orang mukmin akan terbebas daripada penjara dunia ini. Kan ad-dunya ujar Nabi sijnul mukmin. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Nah, setiap orang yang berada dalam penjara, siapapun yang berada dalam penjara itu, yang ditunggu-tunggu tentu hari pembebasan. Orang yang dalam penjara itu paling menunggu hari pembebasan. Misalnya orang di penjara divonis 10 tahun. Nah, menjalani penjara paling ditunggu-tunggu tanggal kapan dia bebasnya. Nah, sama halnya orang beriman, dia diberi umur oleh Allah dalam dunia misal 63 tahun. 63 tahun seperti umur Nabi SAW. Nah, orang beriman itu pasti dia akan menunggu-nunggu kapan habis masa 63 tahun itu. Karena dengan habis masa 63 tahun dia keluar dari dunia, berarti dia bebas dari penjara dunia ini. Tapi itu bagi orang yang beriman. Jadi sebaik-baik yang ditunggu oleh orang beriman itu adalah kematian. Dengan kematian dia akan bebas daripada himpitan penjara dunia ini. Dan Ar-Rabi' berkata, janganlah kamu beritahukan tentang diriku kepada seorang pun. Artinya ujar Sidin, bila aku mati jangan dikabarkan kematianku itu kepada seorang jua pun. Berangkatkanlah aku kepada Tuhanku dengan sembunyi-sembunyi. Sebagian orang ahli hikmah menulis surat kepada seorang laki-laki dari teman-temannya. Wahai saudaraku, waspadalah, takutlah, artinya hati-hatilah kepada kematian. Artinya mesti bujur-bujur disiapkan, mesti benar-benar dipersiapkan segala-galanya. Waspadalah kepada kematian di negeri ini. Maksud negeri ini adalah dunia ini.
Sebelum kamu menjadi, sebelum kamu sampai, artinya ke negeri lain akhirat, di mana kamu menginginkan kematian, maka kamu tidak mendapatkannya. Di akhirat itu ada lagi mati. Jadi bagaimanapun susahnya huru hara padang mahsyar, bagaimanapun sakitnya siksa api neraka, di mana orang-orang sana mencita-cita mengingini agar segera mati, kada ada lagi matinya. Matinya kada ada lagi, sebab matinya sudah mati. Nah, kematian itu sudah dimatikan oleh Allah. Jadi menghendak mati, wah ini dalam dunia ini. Di akhirat tuh kada ada lagi mati. Kayak apa aja hendaknya mati, kada kawa lagi. Jadi waspadalah, hati-hatilah, bersiap-siaplah kematian di negeri ini, di dunia ini. Adalah Ibnu Sirin, apabila kematian diingatkan kepadanya, maka matilah setiap anggota badan darinya. Artinya Ibnu Sirin, salah seorang aulia Allah, bila mana dikisahkan kepada beliau tentang bagaimana kematian itu, maka lemaslah seluruh anggota tubuh Sidin. Artinya Anda mengatakan keram seluruh anggota tubuh Sidin. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mengumpulkan pada setiap malam akan fuqaha, akan ulama, artinya sewaktu beliau menjadi khalifah. Nah, waktu beliau menjadi khalifah dikumpulkan Sidin tiap malam ulama-ulama. Lalu mereka saling mengingatkan kematian, kiamat dan akhirat. Karena Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah itu sangat banyak yang menceritakan tentang kematian, tentang kubur, tentang mahsyar, tentang neraka, tentang surga. Di Quran itu banyak kisah-kisah, nah cerita-cerita Allah demikian. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini beliau tiap malam mengumpul ulama untuk membacakan, mengisahkan tentang kematian itu. Kemudian mereka menangis sehingga seolah-olah di hadapan mereka itu ada jenazah. Nah, artinya ini memberikan kepada kita petunjuk bahwa mengingat mati itu hendaknya dijadikan wirid. Dijadikan wirid, dijadikan amalan, dijadikan amalan. Memang ada sebahagian orang dahulu yang demikian itu. Kita membaca tiap malam misal Yasin, ada wirid nih, ada tiap malam membaca surah Muluk, ada tiap malam membaca surah, macam-macam surah amalan kita hari-hari. Nah, jadi hendaknya dijadikan juga wirid itu zikrul maut. Nah, dijadikan juga wirid itu wirid nang mengingat kematian. Baik itu berupa Quran. Nah, Quran ada surah-surah nang mencakup tentang mulai hari kiamat, hari kematian itu di Quran ada. Atau kita ambil kitab-kitab yang spesial mengupas tentang kematian. Nah, jadi kita baca itu supaya dijadikan wirid harian, bab tentang mengingat kematian ini, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Semalam ya Nabi, siapa yang mengingat kematian sehari semalaman itu 20 kali kan? Setiap hari setiap 24 jam dia ingat kematian selama 20 kali, sebanyak 20 kali, maka dia akan dimatikan dalam keadaan syahid walaupun dia mati di tempat tidurnya. Nah, jadi menunjukkan bahwa amaliyah wirid mengingat mati itu adalah merupakan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim At-Taimi berkata, dua perkara yang memutuskan kelezatan dunia daripadaku, yaitu mengingat kematian
dan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, bila dua hal itu, maka kada ada lagi rasa nyaman. Walaupun apa nang dimakan, apa nang diminum, apa nang dirasa, bila ingat dua macam itu, putus kelezatannya. Satu, ingat kematian. Yang kedua, membayangkan kayaknya pasti kita ini disidang di hadapan Allah. Ditanyai satu persatu kita berapa umur gitu kan. Sekian umur kita. Kemana kita menghabiskan umur itu? Kayak ini jadi kita. Bila ingat itu, maka itu menghilangkan kelezatan hidup di dalam dunia ini. Ka'ab berkata, barang siapa mengenal kematian, niscaya hinalah atasnya musibah-musibah dunia dan kesusahan-kesusahan. Siapa yang mengenal kematian, arti mengenal kematian itu mempelajari, memperhatikan tentang kematian, maka musibah apapun dalam dunia ini menjadi rimih, menjadi inting. Sebab ada sesuatu pun yang paling sakit di dalam dunia ini selain daripada merasakan kematian. Itu puncaknya sakit sudah. Jadi musibah yang kayak apa aja bila dibanding dengan kematian masih di bawah, masih ringan, masih inting, masih inting. Apapun menimpa kita yang sakit-sakit dibanding dengan sakitnya mati jadi ringan. Barang siapa mengenal kematian, niscaya hinalah atasnya musibah-musibah dunia dan kesusahan-kesusahannya. Mutarrif berkata, saya bermimpi pada apa yang dimimpikan orang yang tidur, seolah-olah seorang berkata di tengah masjid Basrah, mengingat kematian telah memutuskan hati orang-orang yang takut, maka demi Allah kamu tidak melihat mereka melainkan bingung. Orang-orang yang sudah takut kepada Allah, mereka mengingat kematian, maka menjadikan mereka itu walihin, menjadikan orang yang bingung, semacam orang yang hilang akalnya. Ash'as berkata, kami pernah masuk, hilang artinya ziarah kepada Al-Hasanul Basri, maka hanya saja ia Hasan Basri adalah neraka, artinya berbicara neraka, urusan akhirat dan mengingat kematian. Kami bilang kepada Hasan Basri yang dibicarakan sini urusan api neraka, urusan akhirat dan urusan mengingat kematian. Safiyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, sesungguhnya seorang wanita mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha akan kekerasan hatinya. Si perempuan ini datang kepada Aisyah mengadu, minta obati, wahai Aisyah Ummul Mukminin, kenapa hati ulun ini keras? Arti hati keras itu kada mampan dinasihati, dinasihati kada mampan. Itu salah satu hati keras. Yang kedua, tanda hati keras itu kada sedih, orang sedih. Orang tuh sedihnya kada ada sedih-sedih. Nah, itu tanda hatinya keras, artinya keras. Dinasihati lawan Al-Quran, dinasihati lawan hadis, kada mampan, kada bergara-gara. Nah, ini hati keras. Dan itu penyakit hati. Datang kepada Aisyah, kayak apa obatnya nih supaya hati ini bisa lemah, hati ini bisa lembut, hati bisa tunduk kepada kebaikan. Lalu Aisyah berkata, menjadi Aisyah, perbanyaklah mengingat kematian. Nah, perbanyaklah mengingat kematian, niscaya hatimu akan lembut. Lalu wanita itu melakukan, maka hatinya lembut. Lalu ia datang mengucapkan terima kasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kita ingat dosa-dosa kita dahulu.
Ingat dulu kita ada sembahyang, ingat dulu kita melakukan ini, ingat kita melakukan durhaka lawan Tuhan, ingat kita melakukan ghibah, ingat kita melakukan namimah. Ingati dosa-dosa tuh. Bila kada mau juga tangis, nah berarti hati itu keras. Berarti hati itu keras.